Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Kak Mus di sini. Kali ini kita belajar tentang masih tematik ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Kita masuk ke pembelajaran 4. Karena kalian kemarin sudah menyelesaikan yang pembelajaran 3. Sebenarnya pembelajaran ini berkaitan juga dengan pembelajaran 3 kemarin. Di situ ada juga membuat peta pikiran, ada juga untuk membuat menuliskan kembali informasi-informasi penting yang sudah ada di peta pikiran. Langsung saja anak-anakku sekalian. Nah, ini menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Sebenarnya ini sudah Pak Mus terangkan ya. Sudah Pak Mus terangkan di pembelajaran 3. Cuman di sini bukan keterangan di situnya, kita ambil materinya saja, apa isi dari bacaan saja, kita cari informasi pentingnya, apa sebenarnya informasi yang penting yang kita dapat dari teks ini, baru kemudian kita buat peta pikirannya. Di sini peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini kaitan dengan sejarah ini ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka hendak bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima Terauchi menyampaikan kabar bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Hal ini karena tentara Jepang yang terdesak oleh tentara sekutu. Lanjut. Pemberian hadiah kemerdekaan ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat karena wilayah Jepang telah dibom oleh tentara sekutu. Kemudian pertemuan Panglima Jepang dan ketiga tokoh Indonesia menimbulkan pertentangan. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan dipersiapkan secara matang oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak asing. Nah, ini contoh peristiwa sebelum menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi 3 tokoh pejuang ini, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dia pergi ke Vietnam, ke Dalat untuk menemui panglima besarnya Jepang, karena kita saat itu kan dijajah oleh Jepang. Terus kemudian 3 tokoh ini bermaksud untuk menemui panglima besar atau panglima tertinggi yang ada di Jepang, tapi dia berada di Vietnam, Dalat. Nah, kemudian menyampaikan, dia berdiskusi, tapi di sini terus kemudian timbul dualisme pendapat. Ada golongan muda, ada golongan tua. Yang golongan muda dia tidak ingin dalam kemerdekaan kita itu tidak ingin diatur oleh pihak asing. Sementara kalau untuk golongan tua, jadi untuk golongan tua, kalau golongan tua dia menginginkan, yaitu berdiskusi dengan panglima tadi. Tapi kalau golongan muda tidak ingin dia diatur oleh bangsa asing. Nah, sekarang kita buat peta pikirannya agar supaya mudah untuk memahami dan mengingat informasi yang terdapat dalam teks tadi. Nah, apa? Ada kalimat apa? Para pejuang proklamasi pergi ke Dalat untuk menemui Marsekal Terauchi. Untuk apa mereka pergi ke mana? Ke Dalat, Vietnam, yaitu para pejuang tadi untuk menemui Marsekal Terauchi sebagai panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Kemudian siapa saja pejuang proklamasi sebelum proklamasi itu dibacakan, siapa saja tokoh-tokohnya? Nah, ada 3 tokoh pejuang yang pergi ke Dalat, atau siapa yang pergi ke Dalat untuk menemui Panglima Terauchi? Ternyata ada 3 tokoh, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kapan mereka pergi ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi? Mereka pergi ke Dalat pada tanggal
9 Agustus 1945. Di mana mereka menemui Marsekal Terauchi? Ya, menemuinya di Dalat, tepatnya Dalat di Vietnam. Mengapa? Nah, ada mengapa? Mengapa bangsa Indonesia, mengapa Jepang kok memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Karena Panglima Terauchi menyampaikan kabar bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena wilayah Jepang telah dibom oleh tentara sekutu. Bagaimana selanjutnya ketika peristiwa itu terjadi? Pertemuan Panglima Jepang dan tokoh proklamasi Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin kemerdekaan persiapan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan dari pihak asing. Nah, ini adalah peta pikiran dari suatu teks yang sudah kita baca bersama. Sekarang menuliskan kembali informasi penting pada teks ini juga sudah pelajaran di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 3 maaf. Pembelajaran 3 sudah menuliskan kembali informasi penting yang didapat dari teks tadi, dikembangkan dari kata pikiran juga. Nah ini, jadi akan berbentuk seperti ini. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia pergi ke Dalat, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Najiman Widyodiningrat. Ketiganya pergi ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Pada kesempatan itu, Terauchi ingin menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kepergian 3 tokoh tersebut ke Dalat memunculkan pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin kemerdekaan dipersiapkan oleh bangsa Indonesia secara matang tanpa campur tangan pihak asing. Pertentangan antara kedua golongan ini terjadi menjelang hari kemerdekaan diproklamasikan. Nah, ini adalah contoh menuliskan kembali informasi penting yang ada di dalam teks tadi. Lanjut kita PPKN menerapkan nilai-nilai persatuan. Contoh kegiatan yang menerapkan nilai persatuan. Nah, di sini ada 5 kegiatan contoh yang menerapkan nilai-nilai persatuan. Contoh ini bisa kita lakukan di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di keluarga. Yang pertama, contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai persatuan, menampilkan pentas drama di sekolah. Yang kedua, kerja bakti membersihkan kelas, rumah, atau lingkungan. Mengapa menampilkan pentas drama termasuk nilai persatuan? Karena menampilkan drama ini butuh kekompakan. Drama itu harus kompak, antara yang A berperan sebagai ini, yang B berperan sebagai ini, ya harus kompak, harus sesuai dengan apa yang diperankan. Kemudian contoh yang kedua, kerja bakti membersihkan kelas, rumah, atau lingkungan. Ini juga memerlukan kekompakan persatuan juga bagi tugas. Nah, bekerja sama membersihkan sarana umum sama dengan yang kedua tadi ya, karena bekerja bersama-sama itu pasti dia akan bagi tugas, makanya perlu kekompakan dan persatuan. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan. Nah, ini contohnya kita sama-sama merasakan orang itu kesulitan, maka harus kita bantu karena merupakan nilai-nilai juga persatuan. Mengumpulkan bantuan untuk korban bencana sama dengan yang keempat juga ini ya. Memberikan bantuan kepada orang lain termasuk menerapkan nilai-nilai persatuan. Lanjut sekarang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Kalau tadi penerapan nilai-nilainya, sekarang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Yang pertama, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi berarti saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain yang mempunyai perbedaan dengan kita. Sikap ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap peduli. Peduli berarti memperhatikan keadaan di luar diri sendiri. Seorang yang peduli terhadap orang lain berarti ia memperhatikan keadaan orang lain. Ia akan memahami sikap yang dapat mengganggu atau menyenangkan bagi orang lain. Yang ketiga, sikap mendahulukan kepentingan bersama. Masyarakat yang beragam menimbulkan kepentingan yang beragam pula. Namun,
Kita sebaliknya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan begitu hidup rukun akan tercipta. Nah, ini ada toleransi, ada peduli, ada mendahulukan kepentingan bersama. Ini semua adalah termasuk sikap yang sesuai dengan nilai persatuan. Nilai persatuan selanjutnya adalah manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan. Manfaatnya, penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan dapat menciptakan kerukunan. Untuk itu kita perlu menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai persatuan, kita akan merasakan manfaatnya. Berikut ini adalah manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Yang kelima, dapat saling membantu saat mengalami kesulitan. Ini adalah manfaat dari menerapkan nilai-nilai persatuan. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, untuk tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Mus paparkan dari awal sampai akhir, karena sebenarnya materi-materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Jika mungkin kalian belum jelas, bisa kalian download video ini, atau mungkin kita lihat video-video sebelumnya yang berkaitan dengan materi ini. Selanjutnya, seperti biasa, kalian kerjakan tugas di buku tema, terus kemudian unggah di Classroom, foto dengan penerangan yang cukup ya tentunya. Jadi selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa diunggah di Classroom tugasnya. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.